Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Iya, syukur ya. Jadi semuanya mengatakan baik, berarti tidak ada masalah dan Bapak harapkan tetap jaga kondisi di masa pandemi seperti ini. Nah, kalau Pak lihat dari data yang partisipan atau kehadiran, terlihat nih sudah semuanya hadir ya, semuanya hadir. Berarti benar semuanya baik, syukur sekali ya. Nah, sekali lagi Pak harapkan nanti jaga kondisinya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran agar semuanya nanti yang akan kita pelajari bermanfaat, untuk itu marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, selama pembelajaran nanti Bapak harapkan semuanya menghidupkan kamera. Oke, bisa anak-anak? Bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih kalau bisa. Nah, Bisa. masih ada yang ingat enggak materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Itu tentang negara apa? Kondisi negara Amerika Serikat. Ya, kondisi negara Amerika Serikat. Terima kasih Diva. Yang lebih tepatnya adalah kondisi alam dan penduduk Amerika Serikat. Gitu ya. Oke, berarti masih ingat pada materi pertemuan sebelumnya. Nah, untuk itu hari ini kita akan pelajari juga salah satu negara lagi, namun pada benua yang berbeda. Ya, negara yang dipimpin oleh ratu, seorang ratu yang terkenal. Ya, kira-kira yang Pak maksud negara apa ya? Inggris. Baca pertanyaan di dalam slide yang Pak tampilkan. Bisa. Bisa. Jadi pertanyaannya berada di benua manakah negara Inggris? Ada yang tahu? Benua Eropa. Benua Eropa. Benar sekali ya, benua Eropa. Jadi itu berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang negara Inggris. Apa sih manfaat nanti kalau kita bisa pelajari tentang Inggris ini? Pertama, tentu saja kita akan mengetahui, seperti dalam judulnya, kita akan mengetahui keadaan alam ya dari negara Inggris itu dan juga kondisi penduduknya seperti apa. Nanti kita bisa bandingkan dengan negara kita Indonesia ya. Indonesia kan bagaimana alamnya yang sangat melimpah, kemudian penduduknya yang juga sangat jumlahnya besar. Bagaimana nanti dengan Inggris alamnya maupun penduduknya? Itu manfaat yang bisa kita dapatkan ya. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak ingin menyampaikan lagi berkaitan tujuan pembelajaran. Kemudian penilaiannya juga sama seperti yang minggu lalu, di mana Bapak bagi dua, ada proses dan hasil. Proses itu sikap atau perilaku kalian selama mengikuti pembelajaran ini. Letak astronomisnya bisa dilihat ya, nanti hubungkan dengan iklim matahari. Lanjut yang berikutnya, kita lihat dia memiliki 4 musim. Kalau dilihat warnanya juga seperti ini ya. Pertama, ada yang tahu kira-kira gambar pertama ini musim apa? Semi. Ya benar, musim semi ya. Musim semi ketika daun-daun mulai terlihat masih kecil tapi terus berkembang, warnanya hijau. Kemudian setelah musim semi baru berpindah ke musim panas. Musim panas. Benar ya, musim panas. Di mana daun-daunnya sudah lebat pepohonan itu ya. Kemudian juga masih hijau. Nah, setelah berlalunya musim panas baru akan memasuki musim gugur. ya, musim gugur. Itu ingat ya urutannya, musim gugur. Jadi daunnya mulai tidak hijau lagi, berubah warna. Ada yang kuning, ada yang merah, ya, bahkan mulai kecoklatan dan suatu ketika akan rontok. Nah, itu disebut juga musim gugur. Dan terakhir, setelah melewati musim gugur akan masuk ke musim Dingin. Pak lanjut. Nah, ini bagian penduduk sekarang. Kalau kita lihat jumlah penduduk Inggris hanya 65 juta atau 65,1 juta jiwa pada tahun 2015. Kemudian silahkan lihat di classroom-nya LKPD yang sudah Pak bagikan terkait
soal diskusi yang akan Bapak berikan. Oke, silakan perhatikan layar lagi ya, atau lihat di diskusinya. Nah, ini ada 3 pertanyaan, namun sebelum dijawab, Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama itu nanti ada Lilis, kemudian ada Puja. Kelompok 2, Bapak akan tunjuk Dipa, kemudian ada Widya, ya, ada Isma, dan ada Devia, ya. Nah, itu untuk kelompok 2. Nah, pertanyaannya sama seperti yang ada di Bapak bagikan. Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan secara kelompok, ya. Silakan menggunakan WA grupnya masing-masing berdasarkan kelompoknya. Silakan didiskusikan di sana. Kira-kira apa-apa saja yang menjadi masukan setiap anggota. Jadi Bapak harapkan semuanya aktif, ya, semuanya aktif. Nah, untuk sumber mencari jawaban, boleh bersumber dari buku paket yang kalian pegang, boleh juga dari bahan ajar yang sudah Bapak berikan pada pertemuan sebelumnya terkait negara Inggris, ataupun mencari referensi-referensi lain yang ada di internet, namun harus tetap dibaca kebenarannya ya. 20. Kita mulai dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok saya. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh letak lintang terhadap kondisi iklim Inggris? Berdasarkan garis lintang, Inggris memiliki iklim subtropis sehingga Inggris memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Oke. Sekian presentasi saya. Oke, tahun 2045. Penduduk usia 65 tahun katanya bisa jumlahnya banyak. Oke, terima kasih dari kelompok Lilis ya. Oke, dari Lilis maupun Dipa, kelompok 1 dan kelompok 2, terima kasih ya sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Benar sekali untuk pertanyaan nomor 1 bahwa dampaknya salah satunya adalah Inggris akan memiliki 4 musim yang seperti Pak jelaskan tadi ya. Nah, anak-anak, setelah presentasi, Bapak harapkan ada yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan kondisi alam negara Inggris yaitu iklimnya yaitu subtropis dengan 4 musim yaitu musim dingin, musim gugur, musim panas, dan musim semi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Oke, Bapak juga mengucapkan terima kasih. Sudah sangat lengkap sekali kesimpulannya ya. Bapak anggap 2 orang tadi sudah mewakili semuanya bahwa benar ya. Dapat kita simpulkan pertama, Inggris itulah negara berada pada belahan benua Eropa, di mana dipimpin oleh seorang ratu, ya. Kemudian terdapat perbedaan antara belahan bumi utaranya dengan selatan, di mana utara itu pegunungan, sedangkan selatan adalah dataran rendah. Nah, demikian kesimpulan yang singkat yang Pak berikan untuk menguatkan 2 kesimpulan yang teman kalian tadi. Ya, jadi terima kasih untuk kesimpulannya. Nah, kemudian Bapak ingin tahu apa sih kesan-kesan yang kalian dapatkan selama pembelajaran dari awal tadi. Kesan saya selama mengikuti pembelajaran Zoom ini cukup baik. Cara menggunakan Zoom. Kurangnya itu di sinyal. Oke, itu refleksi. Jadi Pak anggap 3 orang sudah mewakili untuk melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Nah, kemudian Bapak juga sudah mengirimkan di Classroom. Silakan dilihat di kelas IPS-nya. Kemudian lihat evaluasi pertemuan ketiganya. Nah, kemudian Bapak mengingatkan kembali untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang mobilitas penduduk. Jadi sudah tidak lagi mempelajari tentang negara,
Ah, Ya. Bapak akan tutup dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.